Oke, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kunjuk dumateng sesepuh kita sedaya Bapak Haji Jailani ingkang saestu kita bekteni kunjuk dumateng panjenenganipun sesepuh ingkang satu kena bekten dumateng Kang Mas, dumateng Mbah Yu, dumateng adik-adik, mas-mas. Niki do mudeng basa Jawa ora? Ning nomor ora mudeng. Nek koko mudeng ya. Bahasa Arab ngono. Oh, bahasa Arab. Nggih. Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Lek, Bule, Bude ingkang kula hormati. Kula panjenengan sami monggo kita dherekaken kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kegiatan, kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di dalamipun Mbah Haji Jailani sekeluarga. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Terutama syukur kita itu kita wujudkan dengan amal soleh. Syukur yang hakiki itu adalah dengan nikmat yang kita miliki ini kita wujudkan dengan amal soleh. Dalam amal soleh baik meliputi ibadah kita maupun amal-amal kebaikan yang lain. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya, termasuk insya Allah kita semua semoga menjadi umatnya yang senantiasa loyal, senantiasa setia menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Niki kula kan matur napa to saniki? Saentene. Nggih. Kalau mau dereng persiapan kan, biasanya persiapan buat nanti turu kok begini. Jadi dereng siap, siap ya. Kalau lan panjenengan sami kita semua hidup di dunia ini, salah satunya yang harus kita lakukan adalah saling menasehati dalam kebaikan. Saling menasihati agar kita senantiasa bisa berjalan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang harus kita utamakan adalah pada diri kita dan keluarga kita. Maka di dalam Al-Quran itu Allah ngendika ku anfusakum
wa ahlikum naro, jagalah diri kalian semuanya dan keluarga kalian semuanya dari api neraka. Nah, utamanipun dumateng diri pribadi kula lan keluarga kita. Nek pun umpaminipun Bapak Ibu sudah menjalankan ibadah, menjaga sholatnya, menjaga amal kebaikan yang lain, itu tidak berhenti di situ. Nek sing bapak mungkin ngelingke si istrinipun, istrinya sholatnya gimana? Sholatnya dindi apa ora? Wis sholat apa urung? Terus, nah ibu-ibu itu biasanya nggak kita sholat risik, nggih. Ning mboten nek Mbah Jailani nggih, Mbah. Anak-anak itu kalau disuruh sholat, ya, lingko ya jam lagi masak. Nah, ya tok. Padahal ini kewajiban orang tua, kewajiban Bapak Ibu. Kalau tidak disampaikan, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak itu kalau dibangunin disuruh sholat, jangan marah. Itu jangan mau lah yang mereka marah. Jangan marah, itu sudah kewajiban Bapak Ibu. Tanggung jawab besar. Tanggung jawab besar. Terus ibu kalau dibangunin bapak ya dan bangun, sholat. Terus anak-anak itu juga wis dipondoke, wis ngaji, wis katam, wis hafal Quran. Jangan lupa, ini tetap harus dilakukan Bapak Ibu, mengingatkan. Karena orang itu kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada motivasi. Terus lagi nek pun ibu pun jaga salate pun amale delok anake piye salate. Ora laren-laren, sanajan ora tangi-tangi yo piye carane le cah bagus, cah soleh, ndang tangi salat. Kudu ngoten niku. Anake aja nesu, dielingke sing apik. Ya. Terus nah, itulah kewajiban kita. Nah, terus nek dadi putra yo bisa tidak harus orang tua mengingatkan. Kalau orang tua memang salah, kalau si anak itu tahu, ya tidak apa-apa, orang tua diingatkan. Kalau diingatkan sing tua ya pun nesu. Bikin nesu wae. Oh. Oh, nesu wae. Bapak ini suai. Bapak ini mesti ngono kuwi. Seperti itu nggak boleh. Bapak itu. Tetapi Bapak juga tahu nanti kalau oh iya. Jadi ya akhirnya kita saling menjaga. Oh iya. Jadi saya biar tidak membuat Bapak seperti itu, membuat Abi seperti itu, membuat Ibu seperti itu, membuat Umi seperti itu, ya tentunya saya bisa menempatkan diri. Oke, itu ya. Nah, terus begini, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan di pada kesempatan hari kali ini. Qala Rasulullah SAW, Ida maridal abdu au safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman sahihan, kutiba lahu ma kana
ya'mal mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ada hadis yang berbunyi seperti ini, artinya ketika seorang hamba itu sakit au safara atau sedang bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan dicatat baginya pahala seperti ketika dia dalam keadaan mukiman tidak safar, atau sahihan ketika dia tidak sakit sehat. Maknanya pun menopo, makna yang bisa kita ambil bagaimana? Pada asal mulanya pahala itu terputus ketika orang sudah tidak beramal, tetapi pahalanya akan tetap mengalir meskipun orang itu sudah tidak beramal lagi, karena satu, udzur. Yang kedua, karena orang itu mempunyai kebiasaan rutin amal soleh yang dilakukan. Maka di sini contohnya udzur itu orang yang sakit. Orang yang sakit itu kan ketika dulu sebelum sakit rajin jamaah ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin berpuasa, atau rajin melakukan ibadah-ibadah kebaikan yang lain. Begitu dia sakit tidak bisa melakukan itu semua, tetapi meskipun tidak bisa melakukan amal itu, Allah tetap memberikan pahalanya sama seperti ketika dia sehat masih melakukan itu. Ya. Nikmat yang besar lagi. Kalau kita sebelum sakit punya amal yang banyak, ketika sakit kita masih diberi pahala yang sama meskipun kita tidak beramal. Yang kedua, orang yang sabar. Misalnya kalau safar kan waktunya terbatas, tidak bisa sholat sunnah, tidak bisa puasa. Ketika safar, kita masih tetap mendapatkan aliran pahala yang kita lakukan ketika kita tidak safar, karena tidak sempat itu. Terus yang kedua, karena amalan rutin. Jadi kalau kita melihat orang hidup prosesnya itu kan dari bayi kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Yang saya Mbah Kong pun Yusofin kan pun 88. Ketika masih muda Mbah Kong hebat, sawah nggak berhenti, masih dari pelajar. Terus masih beli kencur, masih kesana kemari, hebat. Ini yang buatin supe, tidak masjid, hebat, sholat, puasa. Nah, ketika orang sudah tua, lemah, mesti ada keterbatasan fisik, tidak bisa melakukan, ada ibadah atau kekuatan yang tidak bisa dilakukan ketika sudah tua. Nah, karena dulu waktu masih kuat, masih muda, punya amalan rutin, sregep poso, sregep sholat malam, sregep sholat sunnah. Dan ketika sudah tua lemah, mestinya berkurang aktivitas amal yang banyak itu. Nah, karena ini meskipun sudah lemah, berkurang amalnya, masih tetap mendapatkan aliran pahala yang sama seperti yang dia lakukan ketika masih muda. Jadi itu tolong anak-anak yang masih muda, Mas Ahnaf, Mas Said, jangan habis waktu untuk scroll TikTok, ya, Instagram, ya, jangan habiskan itu. Ya boleh lah scroll TikTok, Instagram boleh,
Facebook ya boleh, tapi jangan lupa amal kita masih muda kita gunakan untuk sebaik-baiknya, untuk tabungan kita ketika sudah tua, sudah lama. Ya, jangan lupa sholatnya jamaah. Mumpung masih mampu, jaga sholatnya, terutama sholatnya. Ya, itu gambarannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di beberapa ayat itu, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka orang-orang yang beriman, beramal soleh itu akan selalu mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Itu contohnya seperti itu. Jadi di dalam penjelasan Ibnu Abbas, barang siapa maka fi sababihi katsirus shalah, katsirul siyam was sadaqah, summa dha'ufa amma kana ya'malu bi sababihi fa ajrahu Allahu makana mithlu makana ya'malu bi sababihi. Jadi kalau pemuda itu banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, banyak amalan-amalan lainnya, kemudian dia dha'ufa, lemah, amma kana ya'malu bisababihi, kemudian dia tidak bisa beraktivitas, beramal kebaikan seperti ketika mudanya, ya, dia akan wa ajrahullahu, maka Allah akan memberi dia pahala yang sama makana ya'malu bisababihi, ketika dia lakukan di waktu mudanya. Ya, ini pesan mudah-mudahan khususnya kepada anak-anak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, terutama yang dibanguni sholat ampun nesu ya mas, mbak, ndang mangkat ya mbak, nek bubuk ndang tangi ya mbak, sholat. Mas barang loh. Mas Bagas. Nggih, ngoten Mbak aku, Mbak Putri, Pak D, Bude, Budi ingkang saged ngaturaken adik-adik Mas Ayu niki ingkang saged ngaturaken mugi saestu yang pertama bermanfaat bagi diri saya sendiri, yang kedua kepada keluarga saya. Satu hal yang kedua, nek karo bapak ibu ojo bentak-bentak ya mbak, ya mas, sing halus nek ngendika ya mas, ya mbak. Oke, ngoten. Menika ingkang kula aturaken mungkin bisa itu bermanfaat kepada kita semua. Oke, bapakipun nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.